Sudah dibuang Chang'e-nya. Chang'e tadi sempat dipakai kan ya sama sama Chell. Oke, ini ke arah respect band aja. Sisanya masih banyak banget sih Matilda. Lagi-lagi Kayaknya mereka hilang masih nggak mau Ivy. hero-hero yang masih OP sih yang mereka nggak pengen buang sama sekali sih. Iya. Popol sih menurut aku kalau RRQ harus respect juga, entah itu sama Vival, entah itu sama Popol Kupanya seorang, tapi nyebelin sih. Vivian tuh bisa pakai Popol, bisa pakai Jawhead, jadi banyak banget optionnya. Betul. Jadi sekalipun ya harus ngeband-band satu hero Wait. Contoh mate, apakah kita akan melakukan remake? Oke, gak bisa nge-ban katanya dari sisi Valanir ya. Kalau gitu kita akan melakukan remake sepertinya, dan kita akan melihat nanti apa yang bakal jadi pilihan buat teman-teman dari sisinya Bellatrix dan juga RRQ Mika. Di antara semua dimensi. Tapi kita bakal lanjutkah di sini karena draftnya sudah mulai terbuka satu persatu. Ivy sudah di-pick dari sisi Bellatrix. Sebenarnya kalau misalnya mau remake pun asal pick hero pun nggak masalah ya. Iya, tapi mereka benar-benar lanjutin draftnya nih. Makanya aku agak sedikit bingung apakah Bellatrix tidak akan terlalu mempermasalahkan, tidak bisa melakukan ban, dan bakal coba untuk melakukan continue aja di sini dengan hero-hero yang mereka inginkan. Karena sampai saat ini dari sisinya RRQ dan juga Bellatrix masih reveal hero-hero yang masih mau mereka gunakan seperti Alice dan juga Benedetta yang kali ini diambil sama sisinya RRQ. Betul. Kayaknya sih lanjut ya. Kayaknya lanjut. Kalau kayak gini mereka tinggal ngambil ke arah Lunox sih sebagai salah satu counter untuk seorang Alice dan Popol Kupa ternyata. Popol Kupa ada juga seorang Granger bisa jadi option yang menarik banget sih. Betul. Karena memang dari tadi juga wow. Baru diomongin tinju dibalas tinjunya keluar di sini. Tinju dibalas tinju. Kurang ganteng. Oh gitu ya. Tinju dibalas tinju. Nah itu oke, mendingan ya. Lebih ke Serem arah anjir, kayak kayak abang-abang dendam ojek. pelet. Iya. Kayak ada daki pelet sih sebenarnya. Oke, tapi menarik akhirnya kita bisa melihat lagi hadirnya Pak Kuito. Masih cukup OP sih. Dia juga terbuka juga memang Cecilion tentu. Oke, dia malah ngambil hero yang nyaman banget di sini untuk teman-teman dari RRQ, apalagi dari seorang EP ya di sini ya dengan seorang Sicilian ya. Dan di sini benar-benar udah jadi signature semua gitu loh, ditunjukin dengan ada Benita dari Lele atau Ash, masih bisa dipindah-pindahin. Terus Queenie juga dengan adanya seorang Alice, Vivi dengan adanya Sicilian gitu kan. Ya, jadi hero signature sudah diamankan dari masing-masing para player. Berarti kayak bakalan semakin sengit lagi nanti di matchnya ya. Oke, ternyata tadi tinju dibalas tinjunya ditutup dengan seorang Aldous yang nggak boleh ninju. Benar. Kata Pak itu kan tinju dibalas tinju. Kalau katanya Aldous, tinjuku telah hilang kayak. Enggak sih. Oh iya ya? Enggak. Ya kagak, percaya aja lagi mau karate satu gitu kan. Saya terlalu polos kayaknya duduk di samping Vela Jeff ya. Tapi sudah ada Hayabusa di sini yang sudah di-secure dari teman-teman RRQ. Dan Harit kali ini ditunjukkan sebagai shadow pick. Masih ada juga Lancelot, nih siapa ya yang bakal ditunjukkan sama seorang tapi Lunox itu udah jadi satu option yang pasti juga kalau menurut aku. Dan ditambah dengan seorang Granger jauh lebih enak karena memang bisa jaga posisi juga dengan rondonya. Rasanya Bele nggak mau rematch dan mereka mau lanjut walaupun mereka tidak melakukan band di band keduanya. Ya, dari mereka tidak masalah. Dan permainan bakalan dilanjutkan juga untuk kelas pick dari Lavingkan di sini. Sebenarnya ini enak sih, dari masing-masing hero udah ada counternya, ada glue. Akhirnya muncul kembali. Iya, Hirel Glue bakal dipakai kali ini dan ada split yang bakal nyebelin banget dengan kehadiran dari seorang Glue dan Gyokoi sepertinya bakal menggunakan Glue sendiri. Berarti Lavingkan dengan ini kayak yang tadi kita baca, Vivi dengan adanya Cecil, Queenie dengan adanya Alice, lalu Lavingkan dengan adanya Benedetta, Ash dengan adanya Hayabusa, dan Gyokoi dengan adanya Glue. Betul. Glue. Hero yang sempat aku pakai nggak mau aku pakai lagi. Apa? Susah. Glue. I see.
Oke, tapi dari sisinya Bellatrix juga di sini dengan adanya Granger, Ivy, Popol Kupa, Pak Quito dan juga Lunox bakal menarik banget. Dan here we go, game kedua dari Best of the Series round robin antara sisinya Alchemica melawan Bellatrix Era. Iya, kita bakal lihat nanti keseruannya kayak gimana. Apakah hari ini bakalan full 2-0 atau mungkin perjalanan win streak yang dimiliki oleh teman-teman dari Bellatrix bisa dipatahkan oleh teman-teman dari Alchemica kali ini ya. Oke. Dan kita lihat kali ini dari seorang Gyogoi sendiri masih mencoba untuk membuka vision aja di arah tengah, masih mencoba untuk mencari informasi dari teman-teman Bellatrix Era sendiri. Sedangkan Ashe langsung fokus dapetin ke arah orange buffnya dan mungkin lagi bergerak ke arah purple dan tanpa ada gangguan sama sekali dari sisinya Bellatrix ya kali ini ya. Betul. Kayaknya sih memang kalau untuk di awal-awal nggak terlalu banyak gangguan yang dilakukan ya, tapi untuk di mid game-nya kayak tadi juga sempat digangguin beberapa kali ya. Sempat digangguin beberapa kali dan dari seorang Pak Quito sendiri kali ini sudah mengambil pergerakan yang baik bertemu dengan seorang Benedetta. Harusnya mereka bisa bertukar damage sih di dalam landing phase-nya. Menurut aku itu adalah hero yang paling enak banget untuk melawan Benedetta juga di samping seorang Barat. Betul. Walaupun Barat tadi sebenarnya lepas ya. Iya. Nggak ada yang mau ngambil. Mereka nggak mau ngambil. Mereka langsung saya kira seorang ke arah Pak Quito soalnya ketika mereka dapat chance. Betul. Dan sejauh ini menjadi waktu yang cukup tentram, belum ada gangguan, masih sama-sama coba untuk farming aja. Begitu juga dengan Shell dan juga Queenie yang berada di area top lane. Betul. Tapi inget ya, kalau kita ngomongin Lunox sama Alice bisa jadi pisau bermata dua karena di satu sisi sebenarnya Alice tuh kalah draft sama seorang Lunox, tapi di other hand juga Alice bisa men-shatter Lunox dengan sangat enaknya. Tapi Vival ternyata di sisi lain berhasil mendapatkan 1 poin kill dengan berhasil men-shatter seorang Gyogoi. Betul sekali, dan dari Vival pun nampaknya kali ini langsung aja bermain objektif, langsung mengarah ke area turtle-nya. Dan ini enak banget sih, tanpa gangguan sama sekali juga. Sudah mulai bakal coba ada inisiasi ganking juga yang terjadi di area top lane kali ini. Betul, tapi masih ada brilliant support dari seorang Shell, jadi harusnya bakal jauh lebih santai. Dan masih ada Starlight Pulse juga, jadi masih ada tambahan beberapa damage manja sendiri. Dan masih ada backup dari seorang Cini dan juga Vivian yang langsung bergerak ke arah atas kali ini. Ya. Jadi mereka nggak pantasan deh tadi kayak Lunox bener-bener pede untuk nahanin, nggak pengen terlalu tinggalin pulang. Tapi Rhapsody sekali untuk mendapatkan 1 purple buff kali ini tanpa adanya pergerakan dari sisinya Alchemica. Yes, nah ini tadi yang dibilang ya. Di awal-awal mungkin memang ya udah dibiarin nyaman farming masing-masing ya. Tapi udah masuk ke sini, udah mulai dicolong-colongan. Dia bakal langsung digangguin lagi juga sama Vivian ya. Iya, presence-nya di mana-mana sih. Ini Vivian presence-nya ada di mana-mana, gangguin di mana-mana, dan dari pergerakannya disiplin banget dari sisi Bellatrix sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi bawah kali ini, Vival berhasil dapetin 1 poin kill terhadap seorang Lele Pingkan yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya tadi. Wow. Pergerakan yang memang cukup agresif ya bisa dibilang sama Vival di sini, bahkan coba untuk nge-take down juga seorang Gyogoi-nya. Tapi cukup aman, tapi di sisi lain Alice pun harus hilang. Iya, dengan ada di sini dengan real world manipulation yang benar-benar memanipulasi Land of Dawn sendiri. Tapi di sisi bawah setiap Vival langsung berhadapan dengan adanya shadow kill dari seorang S, tapi S masih bisa untuk ditahan sama seorang Valanir, dan Valanir masih bisa untuk mendapatkan 1 poin kill. Yes, memang belum cukup damage juga ya. Jadi masih bisa ditahan juga tadi, bahkan ada absorb juga yang keluar dari Valanir, jadi masih cukup aman. Dan sejauh ini poin kill masih cukup diungguli oleh teman-teman dari Bellatrix dengan permainan yang cukup agresif dan juga objektif bahkan. Yap. Dan kalau kita lihat sendiri pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari Bellatrix juga, mereka benar-benar ada di mana-mana. Vivian yang buka vision dengan adanya trap, dengan adanya pergerakan dia, dan Shell kali ini juga udah memenangkan laning phase-nya bertemu dengan seorang Queenie. Wah, ini udah mulai berbahaya nih nampaknya ya. Iya. Bahkan perbedaan dari net progress sendiri hampir 3.000, 4.000 bahkan kali ini. Dan perlu berhati-hati juga karena Vivalis udah mulai berasa-berasa nih. Betul, Vival udah mulai berasa banget. 1 kali Rhapsody aja kayaknya udah 30-40% darah hilang begitu saja. Tapi lihat sebelah sana, langsung ada Death Sonata dan peluru terakhir ternyata miss, tapi masih bisa di backup dengan adanya Ivy di sana
yang mendapatkan 1 poin kill dengan Void Crystal-nya. Betul, dan kali ini dari teman-teman Ararki juga bakal coba untuk lebih mengarah nge-cut minion aja di arah bottom lane-nya. Karena memang agak sedikit sulit juga sih untuk nge-take down seorang Lunox dengan adanya Brilliance of Order ya. Tapi di sisi atas kali ini dari sisi Bellator langsung fokus ke arah sana, sedangkan dari seorang Lunox mempertahankan dirinya dengan adanya Brilliance of Order, tapi benar-benar udah sekarat banget. Cosmic Vision dibuka, masih ada Flowing Blood maju ke arah depan kali ini Blood tapi lihat Real World Manipulation benar-benar mencoba untuk memanipulasi, dan bahkan Queenie pun bisa langsung hilang walaupun Child juga di take down bersamaan dengan seorang Queenie. Yes, tapi bakal coba untuk duel dengan seorang Hayabusa walaupun akhirnya tetap harus tumbang juga. Menukarkan duel untuk 1 ya. Iya, dan yang berhasil di take down itu adalah seorang Ash. Lagi-lagi di sini core-nya yang berhasil hilang. Lihat, berapa kali dari seorang Queenie berhasil di take down? 3 kali, Ash 2 kali, Lilith Incan 2 kali. Bellator tahu powernya dari sisi RRQ ada di core-core-nya, dan mereka langsung berfokus ke arah sana. Bahkan dari seorang Vivi pun dari tadi masih belum begitu kelihatan karena memang dia masih jaga posisi ngumpulin stack. Tapi Betul. nantinya di arah late game, ingat, Cecilian tuh dengan adanya Bad Fist dan juga Bad Impact bakal sakit banget. Tapi Death Sonata bersama dengan seorang Vivian dengan adanya Kupah langsung bisa mendapatkan 1 poin lagi di arah tengah, dan glue-nya masih bisa untuk dipukul mundur. Yes, dengan adanya backupan juga tadi dari Pakito ya, membuat Glue dan juga Hayabusa nggak bisa terlalu maju. Dan begitu juga di area bottom lane kali ini bakal coba untuk langsung aja lebih bermain objektif lagi. 3 lane berhasil diamankan oleh teman-teman dari Bellator. Iya, dari Bellator kali ini berhasil dapetin 1 turret lagi bermain yang sangat objektif ya. Dari sisinya tim Bellator sendiri, sedangkan Lele Pinkan masih berusaha dengan sangat keras untuk nge-cut minion, mencoba untuk ngatur temponya. Tapi lihat sebelah sana damage jab dari seorang Valanir bener-bener sakit banget dan memukul mundur Lele Pinkan sendiri. Yes, tapi begitu juga dengan Glue tadi menerima banyak banget damage juga dari seorang Granger. Tapi Vival lebih memilih untuk memanfaatkan momen ini, mendapatkan turtle lagi. Betul, dan Blade of Despair lagi-lagi sudah diselesaikan oleh seorang Vival yang mungkin di sana ini dia juga belum menyelesaikan ininya ya. Tapi lihat sebelah sana Shadow Kill dibuka, Shell berhasil di take down, tapi masih ada Sanguine Claw, masih ada Bad Fist dan juga Bad Impact kali ini. Lele Pinkan masih bisa men-shutdown seorang Chell kali ini dan juga seorang Chini. Yes, walaupun mungkin memang kehilangan 2 player dari sisinya Bellator, tapi it's okay karena masih bisa coba untuk mengamankan area jungle juga kali ini. Yes, dan dari seorang Chini sudah mendapatkan Ice Queen 1 dan juga Glowing 1, yang berarti damage-nya bakal slow banget nih dengan adanya Ice Queen 1 dan juga ada damage bakar juga dari Glowing Glowing ya. One-nya. Dan di sisi lain juga seorang Valanir, dia bikin ke arah Deadly Blade untuk menghentikan seorang Alice. Ya, supaya tidak terlalu banyak regenerasinya ya dari seorang Ellie sendiri. Dan Lunoxnya lebih berfokus bikin karena damage ya, tapi Lele Pinkan kali ini bertemu dengan 2 orang hero sekali. Lihat sebelah sana Rhapsody-nya lagi-lagi kali ini membuat seorang Lele Pinkan ter-take down. 3 kali Lele Pinkan, 3 kali S, dan 4 kali untuk Queenie. Yes, tapi nampaknya di area top lane kali ini gak bakal bisa kemana-mana juga. Udah ditempel sama Glue, mau dibawa kemana. Tapi ini bakal coba untuk menukar posisi aja karena di area bottom lane juga teman-teman dari Bellator bakal coba untuk mengarah lebih objektif kembali. Iya, mereka mau dapetin turret lagi, tapi wave minion aja yang masih di-clear dengan jauh sangat ya. cepat ya. Karena wave-nya masih terlalu jauh di sisi belakang, tapi Gliogoy hari ini posisinya ke-reveal dengan ada seorang Chell, tapi Chell langsung harus menggunakan Brilliance of Order-nya, yang berarti resource-nya agak sedikit berkurang. Tapi Chell juga nggak punya damage skill untuk spellnya. Betul, jadi ini bakal coba untuk menahan aja sih lebih tepatnya supaya nggak terlalu dilanjutin. Tapi nampaknya Vivian agak sedikit terdesak kali ini, terkena shadow kill juga, tapi masih bisa digocek Pak. Iya, masih bisa digocek untuk sedikit mundur, tapi lihat Death Sonata mulai dikeluarkan. Lele Pinkan berhasil di take down sama seorang Vival, dan malah si S-nya kali ini ditabrakin dengan 2. Tapi di sisi lain juga dari seorang Queenie mencoba untuk dapetin ke arah seorang Lunox. Lunox mau bergerak ke arah mana, udah ada Glue, udah ada Queenie. Dan Queenie-nya kali ini pun berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill dari seorang Lunox setelah tarik ulur panjang. Ya, karena memang fight yang terjadi dibagi menjadi 2 tadi di area top lane, dan teman-teman dari Bellator juga walaupun harus kehilangan seorang Chell tapi masih bisa mendapatkan 1 tar tambahan. Iya. Dan kali ini dari sisinya Vival balik lagi ke jungle, ambil semua jungle. Dia tuh pintar banget, farming pattern-nya menurut aku bagus dari seorang Vival. Dia tahu dia harus kemana, dia mau apa, gripnya ada, dan tapi rotasinya pun jalan.
Betul. Jadi benar-benar pengaturan tempo, posisi semuanya benar-benar sejalan banget. Bahkan tadi beberapa kali turtle juga selalu didapatkan dari sisinya Vival ya. Iya. Dan kali ini Lord juga sudah datang di dalam lane of down. 10 menit sudah berlalu, 14-5 dengan kondisi kali ini 6.000 dipegang sama Beletron Era. RRQ Mika dalam posisi yang tidak begitu mengenakan, cukup struggling. Chell berhasil menyelesaikan Winter Trankeon kali ini untuk memprevent ketika nanti di dive in, entah itu sama S, entah itu sama Lele Pinkan, entah itu sama Queenie gitu kan. Betul, nggak perlu khawatir ya kan. Iya, Masih ada efek freeze-nya. Iya, freeze. Walaupun ulti dia juga ketika melakukan Darkening Ya, Gales, bikin nge-freeze sih. iya, freeze katanya. Oke, tapi nampaknya Di sisi bawah sepertinya dari seorang Pak Wit. Oh, Queenie-nya. Oke. udah sakit sih itu ya, last hitnya kena banget. Pakitonya masih bisa untuk escape juga kali ini bahkan, dan sementara dari Vival udah menyicil langsung aja diamankan Lord pertama untuk teman-teman dari Beletron. Iya. Lord sudah datang buat sisinya Beletron ke arah RRQ Mika dan harusnya bergerak ke arah atas atau ke arah tengah-tengahnya udah pecah juga sih. Oh enggak deh, belum pecah. Jadi harusnya bergerak ke arah Tengah ya? Atas. Sotoy ada sotoy Iya, salah sotoy. semua lagi. Salah semua, dan Vivi kali ini berhasil mendapatkan ke arah seorang Chell yang mungkin agak sedikit jauh ya. Terkena Sanguine Claw, Bad Impact, Bad Fist ya. Masih pulang ya, Bu? Pulang ke sakit. base. Sakit banget, Bu. Iya, masanya udah menit 11 juga dan harusnya dari Vivi sudah menyelesaikan Clock of Destiny dan juga Lightning Trankeon supaya stack dan juga damage yang diberikan sama seorang Cecilion itu maksimal. kalau menurut Betul. Semakin sakit lagi juga aku. damage-nya. Betul juga. Dan di sisi top lane kali ini Lord sudah mulai masuk ke dalam pergerakan yang dimiliki sama RRQ Mika, tapi masih bisa untuk sedikit di defense dan masih mencoba untuk dihentikan sendiri pergerakan-pergerakan dari Lord. Tapi inhibitor pun sudah pecah. Belum ya? Belum. Wow. Karena belum terlalu sakit, tapi lebih sakit damage dari Rangernya kali ini karena tadi masih law pertama ya, terlalu ringkih. Iya, tapi tadi berarti Lordnya ngincar ke arah hero ya, Iya, bukan ke arah hero. turretnya ya. That's why tadi dia bergeser sedikit ke arah kanan, tapi dari sisinya RRQ ternyata masih bisa mendefense ini dengan sangat baik, dan Vivi juga dengan adanya Cecilion ya di sisi belakang tuh benar-benar cukup nyaman untuk mengumpulkan stack sekaligus membantu teman-teman dari RRQ Mika untuk mendefense game ini. Tapi Vival sudah membuat langsung kalah Malefic Roar. Oh, makin cepat lagi nanti untuk nge-push turret inhibitor ya. Betul, karena dia punya Blade of Despair, Hunter Strike, Brute Force, dan juga masih ada Malefic Roar yang bakal sakit banget. Rhapsody aja sekarang udah sakit. Udah sakit. Ditambah Malefic Roar ya. Iya. Makin cepet lagi juga nanti untuk menembangkan base maupun ke arah objektif dari teman-teman RRQ. Dan juga bayangkan dari seorang Lunox langsung progres ke arah Holy Crystal. Soalnya kalau kita lihat dari seorang Queenie masih butuh banget untuk dapetin item-itemnya ya. Tapi Queenie saat ini belum bisa untuk menggunakan flicker ya. Iya, kenapa tuh? Karena apa tuh kira-kira? Ah, udah bisa. Udah. Oke. Tadi agak sedikit ada tanda silang. Iya. Belum pernah seumur umur baru pertama kali. Kecuali kalau silent, tapi masalah nggak ada silent gitu kan? Nah itu, Kalau nggak ada sih memang di sini. Iya, nggak ada. Siapa yang silent gitu kan? Menjadi misteri ini ya. Karena tadi di stun juga enggak gitu loh. Oke, tapi kali ini Blade of Despair juga sudah diselesaikan sama Lele Pinkan dan dia masih mencoba untuk melakukan split push. Enaknya dengan adanya assassin seperti yang kita bahas sebelumnya adalah dia bisa melakukan split push di dua arah, entah itu dari sisi satu dan juga sisi lainnya yang mungkin bisa dikerjakan dengan Hayabusa ya di sisi lainnya ini. Tapi lihat dari sisi sini Lele Pinkan mengetahui posisi yang dimiliki sama seorang Vival, dan Vivalnya sendirian. Kalau tadi dia tabrakin cukup berbahaya sebenarnya, tapi masih bisa menghasilkan sesuatu. Tapi S langsung mencoba untuk melakukan recall setelah tadi melakukan shadow kill, nge-clear satu wave saja cukup. Betul, ini sih sekarang udah mulai terlihat juga ya dari teman-teman RRQ lebih berfokus untuk bermain objektif aja, nge-push terus, nge-control area minionnya, tapi nampaknya di sini dihalau oleh dua player sekaligus tapi masih bisa digocek, Bapak. Oke, dan masih ada backup yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Mika sendiri menyelamatkan seorang Lele Pinkan. Wah, itu deg-deg sih pasti. Sih. Lumayan sih. Bayangkan ada flame shot. Aduh, habis. Untungnya nggak ada nih. Untungnya nggak ada. Untungnya nggak ada. Kalau ada lumayan soalnya. Atau nggak Dead Sonata sebenarnya sih tadi.
Tadi digocek sih. Iya. Digocek untungnya ya. Dan Untungnya tadi gitu. dari Valamira juga larinya belum terlalu kenceng, tadi kayaknya agak sedikit kesleo ya. Oke. Jadi gak kekejar. Oke, kesleo. Yang kesleo tangan apa kakinya nih? Kaki. Kalau cowok pakai kaki soalnya. Oh Kaki. gitu. Tapi nampaknya dari Lordnya bakal coba untuk dicicil-cicil aja sama Vival di sini dengan damage yang udah bener-bener sakit banget. Lihat kritikalnya aja 1800, sakit Tapi lihat juga. Palanir kali ini menerima damage karena adanya Alecto Final Blow dan kali ini bisa diperstol dengan sangat cepat, tapi Lordnya sepertinya bakal langsung bisa dipilih sama teman-teman dari Bellatron Era tanpa adanya kontes dari sisi RRQ Mika, dan RRQ Mika dipaksa untuk ya udah pulang yuk untuk defense lagi. Betul, karena tadi memang Valanir hanya untuk dijadikan ini ya, penahan aja supaya teman-teman dari RRQ nggak berfokus untuk mengganggu area Lordnya. Dan Lord kedua sudah berhasil diamankan, udah Kinhead juga harusnya semakin lebih tebal lagi. Iya, dan 16-7 kali ini Lord bergerak ke arah atas lagi dan mengincar atas saja. Walaupun tengah sudah terbuka tapi atas menjadi target utama ya. Mungkin karena memang udah beberapa kali terkena damage dari sisi Bellatron Era sendiri. Dan Orange Buff kali ini sudah berhasil di-secure sama seorang Ash sendiri. Betul, akhirnya nggak kehilangan lagi ya, beberapa kali selalu hilang diamankan oleh seorang Vival. Tapi kali ini bakal coba untuk langsung aja regroup nampaknya ke area top lane. Karena memang juga Lordnya udah bergerak ke arah atas, tengahnya juga harus ini. Wave management mereka agak sedikit berantakan sepertinya dia, karena di arah tengah juga belum terkena apapun, masih coba untuk di-freeze sepertinya. Dan juga kita lihat juga Lordnya kali ini langsung maju ke arah depan. Real world manipulation dari seorang Sini memberikan damage ke arah seorang S, dan S pun masih bisa untuk di-take dan tapi bad piece. Yogoy hilang kali ini, tapi masih ada bad impact dari seorang Vivi. Base-nya terekspos dengan sangat besar, tapi masih ada Alecto Final Blow yang mencoba untuk menyelamatkan dunia. Tapi di sisi lain juga Queenie berhasil di-take down, satu persatu mulai hilang, tapi Lele Pingkan pun menjadi target selanjutnya, masih bisa untuk gocek-gocek kanan kiri. Killing spree dari seorang Vivi, dapetin 1 poin, akankah dapetin poin lanjutan? Tapi lihat sebelah sana masih ada Baitem Kupa, Vivian, Sini, aduh kali ini Lele Pingkan, Alecto lagi masih digocek dengan adanya flicker. Tapi di sisi lain Vivi masih membuka dengan adanya bad piece. Tapi game ini berhasil diselesaikan oleh para minion hebat.